caranipun rasa ingkang pas masalah zikir asror niku Gus ingkang kula tangkletaken bola lan balik niki saking bodhone kula. Nggih mugi-mugi pertanyaan kula setunggal niku bagaimana caranya untuk zikir asror teng jene rasa praktek ngaten Gus nggih. Nggih. Ngaten. Kula kinten cekap semanten. Nggih. Wabil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zikir secara lugat adalah ingat. Kita dididik Allah dalam cara bertauhid pada Allah ada tingkatan SD, SMP, SMA, mahasiswa, syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Kita di tahapan syariat dulu diajarkan cara bertauhid la ilaha illallah, akhirnya muncul namanya az-zikru, yaitu zikir jahar. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, diucapkan secara lesan, disebut jahar, itu diucapkan lesan. Dah, iki syariat. Minggah ning thariqah la ilaha illahuwa, yang disebut zikir sir, zikir yang diucap dalam hati, Allahu Allah, Allah lewat napas, irama napas, keluar masuk Allah, itu dalam thariqah. Tapi yang ditanyakan terhadap saudara kita tadi adalah asror. Di dalam sir ada asror. Inilah zikir yang tidak terucap, baik secara lesan, nama, ataupun kolbi, hati. Wis mboten ngucap. Tapi di situ ada 3 bagian. Ini munculnya dari kalimat tauhid la ilaha illa anta. Pertama adalah rasa, su'aul basyirah, merasakan hati sampean dengan wujudnya Allah. Wis mboten ngucap. Tapi dengan rasa, dengan iman. Su'aul basyirah itu iman. Iman yang ihsan, yang benar. Merasakan, meyakini. Iki loh. Prakteknya ngeten, Pak. La ammal arif la yarawna li anfusihim syai'an. Hatimu sudah tidak merasa kalau dirimu yang bergerak, yang bisa bergerak, dirimu sudah nggak ada. Iman dalam hatimu sudah nggak ada itu. Nah terus, bal yushahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Justru di dalam hatimu itu bergemuruh iman. Semua apa yang terjadi ini yang menterjadikan adalah umpama disebut bahasa syariat nama Allah. Jangan. Padahal gak iso nyebut sampean. Bagi siapa yang terus menerus selalu berzikir hatinya ini, yang seperti ini, maka Allah menurunkan nurun ala nurin. An-Nur, surat An-Nur ayat 35. Yahdillahu linurihi mayyasha. Allah akan menurunkan cahaya makrifat ini terhadap hamba yang dikehendaki untuk linurihi, untuk memadamkan, mengusir iman-iman selain Allah. Dengan sendirinya, Pak. Allah yang berseni niku, bukan kita. Kita kan makhluk. Raiso apa-apa.
Jenengan iku tugase kanton ngeklik notok ngimanke yen sak temene iki le Rob lho duduk rock lho ya. Rob mateni B, Rob gak mateni K, nek mateni K rock iku kesukaane bapak-bapak iku. Lho kula wis rokan kok. Pun itulah Rob. Makanya wa anibu ila Rob. Nah, Rabbikum baliya sira menyang Tuhanmu. Berarti ini tidak hanya untuk umat Islam saja secara syariati. Untuk agama apapun pengikutnya Rob, karena ini nakiroh umum. Rob itu Tuhan, itu untuk Nek Allah khusus untuk Islam. Karena nama Rob ini untuk umum. Berarti agama apapun jenengan bisa untuk kembali kepada Tuhanmu. Kalau kita sudah membiasakan diri untuk berzikir ini, ngeklik none piye carane? Yang ditanyakan bagaimana mengklikkan itu? Piye carane? Niki. Al-An'am 79. Ini wajah tu wajia, ku arahkan wajah ruhku. Berarti imanmu empakno nanggone aktivitas apapun. Wajia dengan rasa itu yakinkan, sambungkan kepada hidup itu. Artinya hanya karena hiduplah semua akan bisa terjadi. Hanifah wa ma ana minal musyrikin. Kalau posisi hati sampan ada di situ, maka wa ma ana minal musyrikin. Anda bukan termasuk golongan orang yang menyekutukan. Berarti iman sampan sudah ihsan. Nek wis seperti itu mati yo rapopo. Mesti jenengan husnul khotimah. Bagus akhiri di mata Allah. Lah terus bagaimana caranya? Saya kok pinginnya gampang klik. Aktivitas ini klik Allah, eleng langsung cedut nah. Jawabannya itu ada di surah Al-Insan 2526. Pagi sampai sore, malam yang sangat panjang, terus gunakno atimu iku dzikir rasa. Dorongen ambek dzikir sir, ati napas mlebu metu sampai ngucap ati Allah, monggo, Allah, monggo. Apa? Agama sampean terserah. Hindu agama ini apa? Tuhan namanya siapa? Sang Yang Widi misale. Ini kan untuk saudara kita di Hindu itu. Tapi di dalamnya hatimu harus yakin, harus merasakan kehadiran. Ini Allah ini umat Islam yang segala-galanya. Jadi napas bisanya keluar dan masuk di situ atas kendalinya Allah. Dong ya. Esok sampai sore, sampai esok mana? Lah, gak apa bernyambut gawe Gus. Ya ambek nyambut gawe gak apa-apa. Sing nyambut gawe kan jasate. Tapi ruhaniyah tetap harus berzikir. Inilah yang dimaksud dalam surah Qayyimah ayat 5. Wa ma umirulan ora den perintah sira kabeh illa liya'budullaha, kecuali hanya menyembah pada Allah. Artinya jasad sampean umpama mergawe, roh iki mung nyembah nang Gusti Allah. Roh iki dikatakan nyembah salat nang Allah, nek wajahe roh menghadap pada wajah. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun jenengan menghadap, di depan jenengan iki lho ada wajah Allah. Ya ini lho Pak. Jadi cara untuk mudah klik sampai di setiap aktivitas apapun alias tidak putus, pagi sampai sore sampai pagi sibukkan dan biasakanlah dan asah terus zikir asror tadi. Sebab dengan zikir sirul asror itu akan membawa dirimu terhadap Surat Al-Anbiya ayat
25 tadi. La ilaha illa ana. Akhirnya sing muncul dalam diri hati sampean seluruhnya, aku nih Allah, bukan aku nih makhluk. Karena apa? Akunya makhluk yang disebut nafsu itu sudah tiada. Wis mati. Wis dina kiamat masalahnya. Semua hancur. Dalam hatimu selain Allah sudah tidak wis dihancurkan Allah. Itu caranya, ya. Oke. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken Gus, nami kula Pak Suwanto, Dusun Sinslir Sari. Namung keparenga matur badhe pitakonan tentang dhateng Gus. Awit tiyang sepuh sien niku namung bejo. Yen kepethuk pangeranmu kuwi mau tanpa wujud enene ming sawang suwung tanpa awang tanpa uwung, ngoten. Kayak kamangka niki terjadi kontradiksi. Apike amal niku amarga apike salat. Pripun niku Gus? Namung niku sekaping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Husnul a'mali nata iju husnil ahwal mingkol bin zahidin. Niki makalah Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam. Api amal di mata Allah ya, tidak di mata manusia. Kalau di mata manusia jelas sholat mesti api, gitu. Di mata manusia ngaji, zakat, puasa, haji, semua bagus. Dan di mata manusia, sebab itu ibadah yang murni, mahdub, ibadah yang murni. Tapi di mata Allah bagaimana? Nata iju husnil ahwal, itu akan bagus di mata Allah alias diterima sebagai amalan makbulan, tergantung buah yang muncul dari keadaan ruhaniyah kita bagaimana. Ruhaniyah kita itu ada macam dua, Pak. Mingkol bin zahidin au mingkol bin rohibin. Hati yang menghadap pada sejatine Allah ataukah hati menghadap makhluk? Allahu Akbar. Hati nang ndi? Wes ta, umpama kula salat model kaya apa? Model kaya apa? Apa ta salatku iku sak jam. Tapi hatiku kok eling bojo anak dunya brana. Di mata Allah iku suil akmal. Elek. Tapi di mata manusia wong salat to Pak, sujud kue gak terima sak jam, kadang 2 jam. Bathuk iku sampai anak bal mutone. Tapi hatiku mingkol bin rohibin, hati yang muncul dan timbul terhadap selain Allah. Memang benar. Iki dikatakan sholat. Sholat itu apa? Menghadap dan bertemu Allah. Berarti tinggal ruhaniyah kita, hati kita menghadap Allah apa selain Allah? Selain Allah. Kalau menghadap Allah, apapun aktivitas dohir sampai akmal, itu mesti bagus kalau menghadap Allah. Berarti lawan katanya kalau hati menghadap selain Allah berarti apa? Amaliyah kuwabeh niki jasad iki di mata Allah klebu sing jelek. Tolong dibuka di dalam surat Al-Maidah ayat 27 kalau nggak salah. Iku menceritakan Qabil dan Habil. Mana di antara pengorbanan atau amal yang diterima oleh Allah? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ibadah amaliyah apapun yang diterima oleh Allah yang bersumber dari orang-orang yang hatinya bertakwa. 27 apa 29 saya lupa. Di situ.
Muttaqin, orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu dari 3 hal. Ilmu, amal, istiqomah. Ilmu adalah ajaran dinut tauhid. Amal berarti kita laksanakan. Bentuknya kita kholwat, bentuknya kita dzikir. Istiqomah terus mener. Ya inilah orang yang bertakwa. Makanya di dalam Al-Quran Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Tidak hanya ittaqullah tok, tidak hanya secara syariat tok, tapi haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Tidak hanya jasmani tapi juga rohani. Apa takwanya rohani? Menghadap anikbudullaha, menghadap hanya pada Allah, wastanibu taghut, meninggalkan hati takwa atau iman selain Allah. Ini Pak. Jadi betul memang apa amaliyah semuanya itu baik, kuncinya ada di as-sholah. As-sholah itu berarti menghadap kepada siapa? Hanya pada Allah ini. Jelas? Sampai Allah tegaskan, inna sholata tanha anil faksha wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatanmu dari perbuatan faksha, perbuatan keji, wal mungkar lan ingkar. Pada keji, kita keji mana? Aku beriman pada selain Allah, itu berarti keji. Wal mungkar, ingkar pada ajaran Allah yang di jalur dinut tauhid ini. Nek sholat sampean betul-betul sholat. Oke, ada lagi? Oke, panitia bagaimana sak kersa jenengan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus. Biasanya kalau mimi kadek grogi apa sing tak tekokne. Ngeten lho Gus. Dados niku kula niku dipeseni kali tiyang sepah. Dadi nek pesen ngeten. Kowe golekana Gusti Allah sampai ketemu. Lek ngarani ngoten sampai jahok. Sampai jahok. Jahok iki apa? Lho jahok napa? Terus kula tekokne jahok niku napa? Jahok iki jahok. Lek jarene niku napa niku nek ketemu kali Gusti Allah niku nikmate niku ngungkuli kita niku kumpul kali bojo ngoten. Dados niku pas kula buka teng YouTube jenengan katik nggih wonten. Nggih pangapunten Gus, niki kula nyuwun bimbingan, nyuwun arahan, bahkan upami kula dipun arahaken nggih sekaligus niki nek mangke wonten baiat kula tak nderek Gus. Mekaten matur nuwun. Nggih. Kalau tergantung panitia mawon diadakan baiat monggo. Cuman saya kasih tahu apa sih baiat itu. Secara thariqah dikatakan adalah talqin atau dijanji. Tapi secara hakikat saya baiatnya hakikat bukan thariqah. Sebab jenengan thariqah mulai kecil sudah berthariqah. Salat niku thariqah. Nama salat iku thariqah. Saya tidak bicara thariqah secara umum muktabaroh nih mboten ya. A sampai Z ndak. Thariqah itu apa sih? Jalan. Salat ini jalan untuk bertemu Allah. Ini kalau tidak didasari hakikat tujuan kepada Allah tidak bisa. Jadi baiat mitul hakikat itu menyambungkan talinya ruh pada Allah yang sudah keputus oleh hawa nafsu kita masing-masing. Lah nafsu mutus talinya ruh pada Allah itu lewat kesenangan dunia. Dengan begitu akhirnya jatuhnya hati kita selalu lalai dan melalaikan pada Allah yang segala-galanya, Allah yang memiliki, Allah yang menguasai, Allah yang menggerakkan. Semua ikut titipan. Tapi waktu digawa, wah iki keringetku dhewe. Lah ngoten nggih. Wekku.
Padahal ilmune paham. Nek kabeh iku titip estu. Iku disambungke. Ikilah makna dari baiat secara hakikat. Makanya di situ disebut sirul asror mengke. Saya ngikuti panitia aja, panitia mengadakan monggo. Nek ora nggih monggo. Kalau niki tamu Pak, jadi gak boleh tamu itu saenake dhewe, enggak boleh. Saya dikon ngadeg ya ngadeg, kon longgo-longgo dan lain sebagainya pun. Dengan pertanyaan yang pertama tadi, kon dolei Allah iku walaupun gak sampean golei, wis ketok, nek wis ngerti. Kita itu disuruh untuk mencari ilmunya, bagaimana caranya untuk kita itu bisa bertemu. Dibuka. Ono syarat dua, hanya dua syarat. Dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Al-Kahfi ayat 110. Itu caranya. Kesimpulan akhirnya. Al-Kahfi ayat 110. Jangan-jangan ini kena digosok apa ora ya? Keliru spidol iki. Oh, betul apa-apa. Al-Kahfi 110 atau ayat yang terakhir. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Pertama, barang siapa di antara jenengan ingin bertemu Tuhannya, berarti kan tidak hanya umat Islam, seluruh agama, berarti seluruh umat manusia. Pertama syaratnya adalah falyamal amalan sholihan. Jenengan kudu melaksanakan perbuatan yang bagus. Lah perbuatan bagus ini jangan memandang di mata manusia saja, tapi juga di mata Allah. Lah di mata Allah perbuatan yang bagus, qalbin zahidin, hati yang selalu sadar bahwasanya semua apa yang timbul dan muncul pada diri kita atau pada orang lain, ati sampen iku meyakini itu yang berperan hanyalah Allah ini. Dekat tau? Dekat. Satu. Nomor dua, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Jangan sekali-kali Anda, iki syarat loh untuk dikatakan bertemu loh ya. Jangan sekali-kali Anda ketika beraktivitas apapun, baik aktivitas yang ada kaitannya dengan diri kita ataupun orang lain, jangan sekali-kali jenengan menuduh dan mempunyai iman si A, si B, si C, diri kita yang melakukan. Jangan. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Jangan sekali menyekutukan Allah. Kalau dalam hatiku ada iman, aku sing ngaji, berarti kalau syirik. Oh, iki syirik khafi. Inilah yang sebagai penghalang diri kita tidak akan bisa masuk surga. Bahasa syariat. Siapa yang hatinya ada syirik sekecil biji sawi sekalipun, Allah melarang dirinya untuk masuk surga. Bahasa syariat. Bahasa hakikat, ngakoni keakuan kita yang bisa segala-galanya. Menjatuhkan sifat Allah pada makhluk. Ini dikatakan syirik. Terus neka, sekarang kapan kita membenahi diri hati ini dari yang tiap saat dan waktu kemasukan syirik khafi, syirik sing lembut, ya ini Pak. Jadi siapa di antara jenengan ingin bertemu Tuhannya, umat Islam Allah, syaratnya ada dua. Tapi ayat ini satu paralel dengan surat Al-Ankabut ayat 5. Al-Ankabut ayat 5. Ikilah menjadikan jenengan tidak putus asa.
Walaupun jenengan kali kula niki nasabe nasab sing awelek munggo menungso. Gak ono nasab ustad, gak ono nasab kiai, gak ono nasab nabi, kekasih Allah. Nasab kita wong sing gak jelas. Misalkan ngono. Allah tidak mengangkat derajatnya hamba itu karena nasab, ndak. Oleh sebab itu barangkali jenengan punya nasab coro darah iku darah biru. Ojo gumede. Nasab sampean ada kaitannya dengan nyun sewu dzurriyyah Rasul misalkan, ojo gumede. Nasab jenengan iki ono hubungannya dengan wali songo, ojo gumede. Jangan takabur. Sebab Allah mengangkat hambanya untuk dijadikan sebagai kekasihnya itu tidak ada kaitannya dengan nasab. Syaratnya mung loro wau. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 5, wa man kana yarju liqa Allah, iki untuk umat Islam. Fa inna ajalallah la'at. Barang siapa yang di dalam hatinya ada keinginan, lah ini keinginan untuk bertemu Allah, fa inna ajalallah la'at. Ingat, Allah berjanji, iki Allah berjanji dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Allah atas pertemuan itu. Alhamdulillah, modale sampean iku pertama ada keinginan untuk bertemu Allah. Gak sembarang wong Pak ingin ketemu Allah, gak sembarang wong. Masih kopi ngawedit ngene iki ya. Belum tentu. Kadang-kadang jerone niku lho ana nomere. Kadang-kadang masih midit kaya ngene iki, ketok bojone wong rada ayu, mripate jelalat. Lho, anggit sampean ya apa? Allah ya Karim. Itu semuanya kita nafsu dalam diri kita kurang jinak. Nah, ikut tak? Jelas itu. Allah sudah berjanji dalam waktu yang sudah ditentukan pertemuan tersebut. Orang yang dalam hatinya ada keinginan pada Allah itu tidak terlepas dari ajaran dinu tauhid dan dia mengamalkannya dengan istiqomah. Baru di situ Allah menanam rasa rindu dalam hati sampean untuk berjumpa. Mboten gampang lho Pak memunculkan rindu nang Allah iki. Nek sampean iku wis membiasakan diri oleh karena dasari rindu ketemu Allah, membiasakan diri berzikir nyun sewu. Perilaku dohir kita sing asali nyolongan mesti berubah. Sing asale sobo lokalisasi langsung dadak leren ngandelo. Karena apa? Karena hati sudah sibuk untuk berzikir. Sing asale ibuke nyelewatuan nyun sewu leren saknalika. Sing asale pake iku duwe lara bludrek, tau bludrek? Ngamukan iki lho. Wah, nek ngamuk Pak, nggak ngomong tok, gelas dipecah, piring dipecah. Ibu aku ya iso. Jadi entek gerabahe ning jero omah. Mari ngono lho getun, tuku maneh. Lah ngoten nggih. Wis, langsung saknalika hilang. Ayo. Nek gak percaya sampean wadifahno, sampean istiqomahno niku. Tapi dikiri gak mung dikir diucap lho Pak, tapi dirasa. Wis iku. Wis nek Allah sudah berjanji seperti ini, pernahkah Allah ngingkari janji? Enggak pernah. Aku yakin tepat. Urusan kapan Allah mempertemukan kita padanya, itu urusannya Allah. Yang penting kita terus jalan zikirnya. Gitu. Nggih. Ada lagi? Halo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari semua paparan yang telah disampaikan, nami kula Muhammad Nur Qolis Majid dari Pasembon. Ngeten Gus,
niku kula ningali paparan jenengan dan dasar yang sudah ditentukan dengan Quran dan hadisnya. Dulu memang saya diajarkan oleh mbah saya, mulai dari umur 5 tahun sampai sekarang mbah meninggal itu seperti itu, sehingga saya sempat budrek ngerasakan mulai kitab Ihya Ulumuddin katamping 5 golek bingung. Kitab-kitab niku pun bingung. Jangan ke KRPP digolek teng mriku, tapi cara alurnya itu gimana? Kok yang ketelu kok irobi jenenge repot. Kan ngoten nggih. Teng mriku ada kata al insanu suruhu anasiruhu. Menungso istrine Allah, Allah istrine menungso. Hakikinya seperti apa? Nah, itu akhirnya saya mendengar, sehingga saya sempat mujahadah begini Gus, mohon maaf. Saya pernah ngaji di sini dulu mauludan, apa ya mauludan itu. Begini. Saya itu sempat gandrung ning pangeran atau gendeng ning pangeran. Gendeng pon. Taker wong niku desa kula mboten purun kali kula 2 tahun. Ndek anak wedok itu lemah. Aja gelem dirabi Pak Nur. Saya dipakani boto kan ngoten nggih. Sampai ngoten saking gendeng ning ke pangeran. Golek kitab boten selama kurang lebih 8 tahun kula melek wiritan taker. Kula niki rambut dawa gadhetah digunting terus terang mawon. Tak kerempun ra karu-karuan, bingung arek-arek sing gunting. Ning pondok ya bingung. Lah iki piye? Kaya saya bela-belu aja. Akhirnya ngoten niku diwarai kalih mbah dipendem seminggu, dipocong, ditutupi. Lek pengen roh jati diri meneng pangeran, kowe tak pendem 7 dina. Mbah kula 29 dinten. Ayo bingung meneh lagi mah dipateni kula ngoten nggih. Lah saengga akhirnya ditarik kalih ngoten niku. Akhirnya teng mriku niku ngeten terjadi takbir. Akhirnya kula niku terus bareng ngoten pun lemes mboten gadah kekuatan niki kula citra sekedhik mawon. Mangke kersane terangaken Yai Mukhlason. Terakhir kula tanggal akhirnya kula wiritan malah tak kalih ngantos subuh. Saya ngabung ngaji karo ngoten mawon sehingga niku kula nate badan kula niki enten-enten kula nggih wujud kula wirid mumbul teng mriku kowe gak usah golek aku ki lho pangeran Nur ya adalah Nur niku blek kula semaput ngantos mulai jam 3:04 ngantos jam tangine kula jam 11 siang mboten subuhan niku lho insanu nasiru niku ketentuannya itu seperti apa? Pun matur nuwun semanten kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau saya khitobkan terhadap Kanjeng Nabi, itulah Isra Mi'raj. Kalau bahasa Kanjeng Nabi. Kalau bahasa kita, itulah proses suluk menuju wusul dateng Gusti. Memang Pak, ketika proses si hamba suluk di makom muhadharah ke musyahadah, kadang-kadang ngliwati alam mukasyafah, di mana mohon maaf siapapun jenengan pingin terlibat seperti ini. Jadi jenengan itu tahu bagaimana diri jenengan keluar, tahu keadaan jasmani sampai niki duduk atau tidur, tahu, dan atau ketemu diri sampean sendiri. Man arafa nafsahu faqad ngarafa rabbahu. Iki sesuk Ihya kami bahas Ramadan, Pak. Biasanya Ramadan kan saya ngajinya hanya habis sholat taraweh. Rencana ini habis sholat asar saya mengkaji Ihya sampai maksud Ihya yang makhol syahidnya bagaimana. Selama ini banyak yang tutupi, hanya dibaca dari sisi makna dan muradnya, tapi dari sisi substansinya atau makhol syahidnya nggak dibuka. Nanti insya Allah saya mulai tanggal 9 Maret ba'da sholat asar, tanggal 10 kan puasa, jadi 9 itu saya mulai habis sholat asar, nanti habis sholat isya, alat tarawih langsung kita lanjutkan aqaid 50 itu. Jadi bisa Allah menterjadikan pada si hambanya ketika suluk tahu dirinya.
Dadi jenengan iki kepethuk dulur sampean jare wong Jawa. Di dalam diri kita ada dua sifat, basariyah dan basyiroh, dan di dalam basariyah itu ada nafsu nafsiyah dan amarah. Basyiroh ada nafsu lawamah dan mutmainnah. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratum bisu illa rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ini yang tidak bisa digugat. Lah itu adalah sanepo. Sanepo, tahu sanepo? Bahasa kinayah. Jadi yang dimaksud ketemu Allah itu adalah Allah sendiri. Bukan si ruh bisa nyawang Allah. Nyun sewu. Saya ajak ke logika. Kita makhluk manusia asalnya ada enggak? Tidak. Sifat wajib kita lawannya wujud adalah adam. Tidak wujud. Apa mungkin perkara yang tidak wujud bisa melihat yang wujud? Ayo, cara akal jawab apa? Enggak bisa toh? Berarti yang bisa melihat yang wujud adalah yang siapa yang wujud? Yang wujud itu Allah sendiri. Artinya apa Pak? Proses sangkan paraning dumadi, proses songko innalillahi, Allah Nur Muhammad, ruh insanul kamil, terus wa inna ilahi rojiun adalah fananya insanul kamil, fananya aran ruh, fananya aran Nur Muhammad, fananya aran. Kalau semuanya fana, jenengan nyebut apa? Ora iso nyebut. Sing nyebut ya sing nyebut dhewe. Allah sendiri makane bahasane innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah lidzik. Bahasane lho aku. Sing ngomong aku yo aku. Aku siapa? Allah. Paham ya? Iki sing gak paham, kok siti jenar ae. Sampean ojo mastani ajar Siti Jenar iku salah dhisik. Ojo. Kita kalau nggak paham mesti mengatakan salah. Nggak paham. Bagaimana mungkin jenengan tahu di dalam isi masjid, wong jenengan gak tahu mlebu masjid. Yang jero ono sepeda montore. Udah. Ya bener sakit Pak. Kui nek bermakola, berkomentar, mengambil kesimpulan atas dasar apa? Kudu tesis sik, pembuktian, berarti jenengan harus masuk masjid. Jenengan kepingin membahas tentang Allah, ya mlebu ning Baitullah dulu. Akhirnya sampai ditui Al-Quranul Qadim. Oh iya dibuka, oh iya wis. Akhirnya makalah sampean soheh. Jadi leres Pak, kadang kita itu diproses Allah, dipentokno ning alam mukasyafah, ya ta? Alam di mana kita ditemukan apa gaibnya makhluk. Apakah itu di alam malakut, jabarut, lahut. Tapi kalau sudah masuk di alam musyahadah, semuanya lepas. Laksana ini, digambar gini. Jenengan masuk satu alam sing padang tanpa batas. Enggak ada siapa-siapa kecuali diri jenengan. Diri jenengan siapa? Keakuannya Allah. Begitu. Nek wis sampai digambar ki ngono, ya iku musyahadah. Nggih. Wonten melih? Monggo. Kula nderek panitia. Lanjut napa mboten? Satu lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Kiai Haji Mahakasun Rosi tingkang kula tadimi. Bapak Ibu sedaya mawon ingkang kula hormati. Ing mriki saderengipun kawula bertanya, prayogi kawula memperkenalkan diri, bilih nami kula Bandung Bondowoso.
Kula perwakilan rombongan saking persen Kalipait. Leng mriki pertanyaannya Yai, sederengipun sesungguhnya manusia ini adalah makhluk yang tiada berdaya. Karena tanpa digerakkan oleh Allah kita tidak mampu berbuat apa-apa. Dan juga ada rujukan yang lebih jelas lagi, dalam diri kita manusia ini tidak ada peristiwa satupun yang tanpa seizinnya. Dan kalau wau ing ngajeng Yai ugi matur bilih saking Sidoarjo dumugi Banyuwangi mriki atas dasar dipun anter dening Allah Subhanahu wa taala. Nah, ing mriki pitakenipun dan dalam hidup ini Yai, sesungguhnya apapun agamanya kita selalu dibimbing untuk menjadi orang baik, untuk berbudi pekerti yang luhur atau berperilaku soleh barangkali. Namun sungguh pun begitu, tetap ada saja yang tidak soleh, yang tidak baik. Maksudnya ada setir tengen, ada setir kiwa. Anggaplah yang baik itu tengen, yang gak patek baik itu yang kiwa. Nah, ini para pertanyaannya para pelakon-pelakon kiwa, ngiwa niki contohnya dibahasakan bahasa kasare mungkin maling, berandal, rampok, utawi wau Yai matur tentang lokalisasi utawi main perempuan barangkali. Nah, apakah pertanyaannya dalam kondisi seperti ini Allah masih tetap bersamanya, artinya masih diantar oleh Allah? Niku pertanyaannya, bagaimana pengertian dan pemahamannya tentang hakikatnya? Yai nuwun sewu pangapunten ingkang kathah bilih pitakonipun awam sanget karanten nggih menika lah keawaman kula. Matur nyembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairihi wa syarrihi minallah. Kita mengatakan itu khair, bagus. Itu pandangan kita. Kita mengatakan syari, jelek, itu pandangan kita. Tapi belum tentu itu pandangan Allah juga jelek. Yang jelas ada dua golongan di antara banyak manusia. Pertama ahli hijab, kedua ahli syuhud. Ahli hijab itu apa? Ahli di mana hati kita terhijabi, tertutup oleh makhluk, sehingga tumindak apapun kita meyakini ikut tumindaknya makhluk. Dan disitulah ada pemetaan antara bagus dan jelek menurut pandangan makhluk. Sehingga ada dasar Pak, kalau bagus itu dari Allah, kalau jelek itu datangnya dari nafsumu sendiri, berarti ada pangeran dua dong. Sejak kapan ada Tuhan dua? Iki bahasa kritikan pada kita supaya sadar. Sebetulnya bukan menyalahkan, tapi memberikan motivasi supaya naik kelas. Mosok dulu itu kita itu SD wis jembuten. Ini loh, kelas piro Mbah SD? Umur 70 terus masuk SD rek. Lah enggak toh? Lah. Bun. Kedua adalah golongan ahli syuhud. Siapa sih ahli syuhud? Ahli golongan di mana hati sudah tidak terhijabi oleh makhluk. Akhirnya dia mengatakan baik yang dikatakan manusia itu bagus atau jelek, ahli syuhud itu memandang hanya Allah yang berkuasa. Atas pertanyaan panjenengan wau, apakah di lokalisasi jelek itu juga disertakan Allah? Artinya Allah juga menguasai. Iya, monggo ahli syuhud. Lah ahli syuhud imannya cuman ahad, esa, sudah tidak melibatkan selain daripada Allah. Karena apa? Karena ahli syuhud imannya sudah ihsan, sudah murni, gak ada selainnya.
kecuali Allah. Sehingga kesimpulannya ahli syuhud, khairihi wa syarihi minallah. Dalile iku mau la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa qala aidan Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi jawab saya ada dua pandangan. Pandangan ahli hijab dan pandangan ahli syuhud. Nek ahli hijab, ya enggak ada Pak lokalisasi di sana ada Allah, enggak ada. Yang ada adalah nafsu. Jadi sing nguasai wong salat Allah, sing nguasai wong dilokalisasi wong nyolong adalah Terus sekarang tak unggahno didik, berarti ana pangeran loro. Wis ngeten mawon, gak tukaran pangerane ana loro. Sampean nyun sewu ngerti badminton, sampean kayak bal loro. Bingung no mboten? Bingung. Wis akhirnya ben gak bingung, Allah menurunkan wahyunya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah mengutus utusannya, wahyunya, wahyu inti di dalam surat Al-Anbiya 25. La ilaha illa ana. Dan juga surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Di situ. Sekarang bagian ibu, barangkali ibu ada. Kasihan Pak, bapak tok ya. Barangkali ibu wonten monggo. Tak ini kesempatan. Nek ana saiki Pak wis rampung, saiki ganti Bu nggih. Nggih. Malu bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Perkenalkan nami kula Bu Umi Mahmudah saking Kedungrejo. Nggih. Saderenge kula ngenal Dinul Haq niki Gus. Nggih. Kula niku wedi mati. Wedi mati. Saestu wedi pripun benjing ngoten lho. Benjing mati pripun ngoten. Mboten nggih. Mantun ngenal Dinul Haq. Dinul Haq niki kula insyaallah malih Sing ditakokake sadurunge kenal wedi mati. nggih. Nah sekarang sakwise kenal Mboten. mboten. Oke. Nggih. Saking niku mirengaken tausiah jenengan niku kula malih pripun ngoten lho. Cek. Nggih. Terus pertanyaanipun pripun mengistiqomahkan zikir sirrul asrar ngoten. Nggih. Kadang-kadang supe, kadang-kadang ingat ngoten. Ngoten nggih. Tapi kateh supene. Nggih. Nggih. Sampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun kita Pak, siapapun kita, tatkala ruhaniyah kita belum mendekat dan bertemu Allah, siapapun kita, apapun status kita, mesti wedi mati. Estu. Apalagi kita itu kegolong orang yang statusnya lumayan. Sugih, punya pangkat, punya jabatan, wis pokoknya diwahne orang gara-gara dunia kita. Lah ngoten nggih. Wong utange sing diutangno duit lanang kok bukan duit wedok. Nek duit wedok kan mana? Niki duit lanang. Kadang-kadang disaurno gak oleh, pun ojo wis. Ada orang seperti itu. Langka toh? Langka. Ada tapi langka. Yang banyak yang diutangkan uang perempuan 1.000 menjadi 1.200 kadang kita.
Yang banyak, tapi bukan berarti tidak ada. Pun, siapapun kita pasti Pak takut dengan kematian. Padahal kita sudah yakin kullu nafsin dha'iqatul. Kurang sugiye, ya apa wong sing dadi presiden rambutnya putih nih kok. Akhirnya nggih, dunyane akhirnya dikek royokan. Nggih nyun sewu. Seperti itu. Nggak ada yang kita bawa. Istri kita yang cantik, akhirnya dipek wong. Lah iya. Apa kita yang kita banggakan? Coba ayo. Kalau sudah hari yang pasti itu datang. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsaralah bagi orang-orang ketika saat di dunia mendustakan alias tidak mau bertemu Allah. Ini memang siapapun kita. Cara kula wong sugih nyun sewu mesti kula takut kelangan sugih. Kula orang yang berdagang lancar omsete iku mang wah luar biasa, ketakutan saya kehilangan omset. Aku punya istri yang cantik, takut kehilangan, serba takut, khauf, serba takut kita Pak. Amri gak takut, makanya jenengan atas keadaan rohania sampai wis gak wedi mati, kula percaya itu tetanda pertama kalau zikirnya sudah jalan. Zikir yang kula maksud adalah adzikru bisiril asror. Ini Pak, zikir rasa tadi. Ya. Tapi mengapa saya kok malah banyak lupanya daripada ingatnya? Pun inilah proses Allah terhadap semua hamba. Ketika saat ada di makom musyahadah ada 3 Pak golongan proses Allah. Musyahadatul fana, wa kamil, wa bako. Fana kamil itu masuk di dalam makom mahfud, kalau bako makom maksum. Ngeten gambarane. Sing kamil sing fana musyahadatul fana 24 jam iki akeh laline timbang, tapi ilinge iku pener walaupun iku 1 detik 1 menit wis ketemu Allah. Tapi lebih banyak gak ketemu Gusti. Iku jenenge lali. Wis 1. Tapi jenengan walatai asufi roihillah, tidak berputus asa untuk berzikir terus, sebab jenengan gak mungkin punya niat sengaja untuk melalaikan. Nggak ada Pak, Bu, nggak ada. Cuman berhubung Allah iku memproses Anda dincup-ncup no, biar tahu lu rasane. Eling lali, eling lali. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Mengapa aku kok sering kedelep? Merga ngelangine kurang cetok. Lah biar cetok, ya sering ngelangi latihan. Akhirnya nanti kalau Allah sudah mengatakan cukup awakmu ada di musyahadatul fana, pasti akan dipindah ke musyahadatul kamil. Ini kebalikan. Lalai masih ada, tapi kok kecil. Lebih besar didominasi, hati ini selalu klik sambung nang Gusti. Sepandai-pandai tupai meloncat, suatu saat akan jatuh. Aslinya tupai gak kepingin rotuh Pak. Wala bagin wala adin innallaha ghafurur rahim. Allah mengampuni karena dalam hatimu nggak ada unsur kesengajaan, nggak kepingin lali, tapi memang diproses Allah kayak ngono. Sama halnya dengan sok bulan puasa Ramadan, jenengan tangi jam 09.00 ono piring iki mono wak sate 10 sunduk, lali nek poso dintekno 10 sunduk batal boten. Gini kuau berarti jenengan nggak salah karena itu proses Allah. Tapi nanti kalau sudah dimasukkan di musyahadatul baqo, makom maksum sak detik pun nggak pernah
lalai. Ya sini memang begitu. Jadi tetap urusan kelas urusan Allah, yang penting kita terus melatih zikir. Ada ibunya yang lain? Aku gak nawani bapak lo ya. Cukup, ada ibu lagi? Ada? Sampun cukup nggih? Pun. Barangkali di antara jenengan kok gak kebagian di majelis, niki hubungi nomor sampean WA teng mriki. Wis ngaten nggih. Tapi nek wis paham, empun mlebu teng mriki. Cek gak ngebeki WA. Kula niki sedina sewengi hampir 3.000. WA hampir 3.000. Kadang iku wong sitok takok 5. Wis mari tak jawab kok maneh. Wis mboten napa-napa nek jenengan dereng paham. Nek wis paham tolong gak usah. Khusus tentang tauhid loh Pak ya. Ada yang tanya, Gus, utang saya banyak Gus, bagaimana solusinya? Ngono ada yang begitu. Tak jawab, iku bukan ahliku. Nek nang tauhid monggo ngaten. Pun Bapak Ibu, monggo kita tutup saron doa. Mudah-mudahan apa yang telah Allah berikan pada malam hari ini, yang ilmu itu tidak terbatas, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita dan keluarga kita, sekaligus anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afati dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ja'alna auladana wa dzurriyyatina wa ahli baitina min ahli syuhudika ya Allah, wa min ahli ta'atika wa dzikrika ya Allah, wa min ahli ma'rifatika qabla mautina wa qabla mautihim ya Fattahu ya Alim. Iftah lana bifutuhil arifin wa ilaihim ya Allah, nawwir qulubana binuri hidayatika wa maunatika wa syafaatika wa ma'rifatika wa ilaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. Awal sampai akhir barangkali ada kalimah yang kurang berkenan, saya atas nama pribadi terhadap jenengan kula nyuwun agungi pangapunten. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.